Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahal mursalin qayyimas samawati wal ardin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين إمام المهتدين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah di hari yang ke-12 tanggal 12 bulan Rajab kita. Artinya kita menuju Ramadan sisa 48 hari, Pak. Kita semuanya masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini, wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya perlu kita optimalkan kembali, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana ini untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita. Wabil khusus keberkahan dalam kehidupan yang fana. Insyaallah kita akan pahami makna al-barakah. Dengan apa saja barokah itu dalam Al-Quran dan juga tangga menuju keberkahan itu apa saja. Jemaah sekalian, al-barakah itu artinya an-numu wa ziyadatul khair. Tumbuh kembangnya, tambahnya kebaikan-kebaikan itu adalah berkah, Pak. Al-barakah itu ketika ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Contohnya gini. Oh, hidupnya dia berkah. Ketika kita menggunakan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk membangun amal-amal kebaikan kita. Khususnya umur kita. Oh, dia berumur. Kasih umur panjang, tapi berkah. Usianya berkah. Ketika kita menggunakan usia kita, umur kita untuk kebaikan-kebaikan. Ya, sekalian, ada sebuah hadis rawi Al-Imam Tirmidzi, ada seorang sahabat Al-Arabi. Beliau tiba-tiba bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayun nas khairun ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling baik? Jawabannya Rasulullah, bukan yang yang banyak rumahnya, jabatannya, atau mobilnya sebagainya, tidak. Tapi cukup singkat, Rasulullah bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dikasih panjang usianya, umurnya panjang, tapi hasuna amaluhu. Amalnya berkualitas. Ini berkah. Umurnya berkah ketika kita gunakan usia kita, waktu-waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Ilmunya berkah.
Kalau kita menggunakan ilmu kita, entah itu ilmu umum atau ilmu agama, kita gunakan untuk kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat kita. Membimbing masyarakat ke jalan kebaikan, kebenaran. Bukan ada ilmu tapi digunakan untuk membingungkan masyarakat. Ada IT yang dikuasai tapi untuk kebaikan-kebaikan yang gunakan. Dan ini ilmu yang mubarak. Harta yang berkah ketika harta kita gunakan untuk Allah. Kalau kita ada nisab zakatnya, kita keluarkan zakat itu. Sisa kita infakkan sebagai sedekah. Yang disebut dalam al-hadis, pintu-pintu kebaikan. Abwabul khair. Ya, ketika sahabat Mu'ad ibn Jabal tanya pada Rasulullah. Rasulullah mengasih tambahan. Ala adulluka. Apakah saya tidak menunjukkan kamu ya Mu'ad ibn Jabal kaitan dengan abwabul khair? Ternyata itu sunnah-sunnah. Puasa sunnah, saum junnah, sedekah yang sunnah. Kemudian juga salat yang sunnah, tahajud kita. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika kita memiliki keberkahan dalam kehidupan kita, banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam masa-masa yang luar biasa ada kaitan dengan al-hayah ini, kehidupan yang fana ini. Yang kita bisa lukiskan kebaikan itu dan kanvas kehidupan kita ini. Teman sekalian, dalam Al-Quran itu ada berapa? Apa saja yang dikatakan al-berkah? Kadang-kadang bangunan, Mbak. Bangunan itu berkah. Kadang-kadang tempat. Tempat itu berkah. Kaitan dengan kitab. Kitab itu, Quran itu berkah. Kaitan dengan manusia. Manusia itu berkah. Kaitan dengan bangunan Ka'bah. Mubarak. Faqala Allahu Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran. Ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya awal rumah yang diletakkan untuk manusia ini adalah yang ada di Makkah itu. Apa itu? Ka'bah. Ka'bah itu mubarakan, sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kebaikan. Nah, sampai saat ini digunakan untuk tawaf kiblat kita dan sebagainya. Kadang-kadang kaitan dengan Al-Quran. Dalam surat Al-An'am 155. Allah berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini Quran, ini kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, sifatnya apa? Diberkahi. Insyaallah ya. Kita kalau tilawah, kita membaca Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, ada keberkahan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ada juga manusia yang berkah. Siapa dia? Nabi Isa. Dalam surat Maryam 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan aku, Nabi Isa itu dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mubarakan, orang yang dikasih berkah sepanjang dia ada. Aynama kuntu, dimanapun dia ada keberkahan. Ulama-ulama tafsir mengatakan, apa maknanya mubarakan di situ? Mu'allimul khair. Manusia yang selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Dan sepanjang Pak, ibu-ibu, kita mengajarkan kebaikan, itu ada keberkahan. Wa awsani bis salati waz zakah. Nabi Isa juga dikasih wasiat Allah kaitan dengan salat. Sudah ada salat tapi beda. Waz zakah, zakat juga ada tapi beda gitu. Maduntu hayya, sepanjang saya masih hidup. Kadang-kadang tempat berkah. Doanya Nabi Nuh, wa rabbi anzilni munzalan mubaraka. Ya Rabbi, turunkan kami di tempat yang diberkahi. Kaitan dengan kapalnya. Kaitan dengan waktu malam. Kaitan Lailatul Qadar. Berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
surat Ad-Dukhan. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Banyak kebaikan-kebaikan Lailatul Qadar itu, Masya Allah. Amal-amal kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Dan juga air, benda. Surat Qaf. Wanazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami telah turunkan dari langit ma'an, air yang diberkahi. Maka ada doa kita ketika hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan hujan ini yang bermanfaat, nafi'a, berkah. Dijawab sekalian, itu kalimat-kalimat mubarakun dan Al-Quran. Maka di bulan Rajab ini, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal bulan Rasulullah mengajarkan pada kita sebagai umatnya untuk berdoa minta keberkahan. 3 bulan, Pak. Bulan ini Rajab ini, bulan Sya'ban nantinya bulan Ramadan. Al-hadis rawahu Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik. Meskipun hadis ini ada 2 rawi yang didebatkan oleh para ahli hadis. Dikatakan dhaif, dikatakan mungkarul hadis. Ada Al-Imam Zaidah Ibnu Abi Ruqat dan juga Ziyad An-Numairi. Tapi Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh ini kita melakukan doa itu. Ulama-ulama kita menganjurkan. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza dakhala Rajabun, ketika masuk Rajab kemarin, qala, berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa fi riwayatin wa baligh Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, wa Sya'ban nantinya, dan Ramadan. Dan sampaikan kami ketemu Ramadan kembali. Masya Allah. Ramadan, Masya Allah. Antara 2 Ramadan, semua dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan kemarin, kemudian kita ketemu lagi Ramadan, 48 hari. Pak, Ibu, kadang-kadang kita nggak sampai. Ada sebagian ya. Saya punya saudara ya di Libya, dia dokter di Bali. Kemarin hari Sabtu dia ngasih taklim subuh-subuh, pulang ajalnya di situ. Kenapa? Dia pakai motor, tiba-tiba ada pohon yang gede luar biasa jatuh. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga setiap bulan, di awal bulan kita juga dianjurkan berdoa minta keberkahan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Rawi Imam Tirmidzi. Sama, minta keberkahan. Al-yumni, keberkahan. Keimanan sebagainya. Dan terakhir, jemaah sekalian, kaitan dengan tangga sarana bagaimana kita menggapai keberkahan dalam kehidupan kita, ada 2. Pertama, keimanan kita. Yang kedua, ketakwaan kita. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqau, dan juga bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membuka keran-keran keberkahan. La fatahna, sungguh kami Allah akan membuka alaikum, untuk kalian semuanya, barakatin, bukan dengan satu berkah, tapi keberkahan yang luar biasa, minas sama'i, dari langitnya, wal ardi, dan buminya. Dan sekalian, intinya itu. Bagaimana kita kuatkan kembali keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syahadatain yang ada. Ya, kita berulang-ulang mengucapkan la ilaha illallah ya. Dalam salat kita juga begitu. Dan juga takwa kita, amal-amal unggulan kita, takwa itu amal. Panjang kita melakukan amal-amal kebaikan, itulah ketakwaan kita. Coba dengan sisa-sisa waktu kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membangun kembali, mengokohkan kembali
keimanan kita kepada Allah dan juga kita membangun amal-amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita yang fana ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.